Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan perusahaan profit dan perusahaan non-profit. Sebelum masuk ke dalam analisis laporan keuangan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio keuangan secara singkat. Untuk pengertiannya, analisis rasio keuangan adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan variabel tertentu dengan variabel keuangan lainnya, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jenis rasio yang pertama adalah rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Jenis rasio yang kedua adalah rasio leverage atau solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang, yang meliputi total debt to assets, total debt to equity, time interest earned ratio, long term equity ratio. Selanjutnya adalah aktivitas rasio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan dananya, yang meliputi receivable turnover, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover, total assets turnover, dan yang terakhir adalah fixed asset turnover. Kemudian ada pun rasio yang keempat, yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang meliputi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on assets atau ROA, return to equity atau ROE, dan return on investment atau ROI. Dan yang terakhir adalah earning per share. Kemudian ada pun rasio yang terakhir adalah rasio penilaian, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada investor atau para pemegang saham, yang meliputi price earning ratio, market to book value ratio. Kemudian ada pun analisis common size. Common size ini adalah metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk persentase, di mana untuk elemen neraca atau laporan posisi keuangan, common base-nya itu ada terletak pada total assets yang menjadi 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, common base-nya terdapat pada penjualan. Dan yang terakhir ada pun analisis indeks. Sama seperti common size, laporan keuangan dijadikan indeks, dan tahun dasar akan ditetapkan sebagai indeks. Masuk ke dalam analisis laporan keuangan, kami menganalisis beberapa laporan keuangan dari perusahaan yang kami ambil, yaitu perusahaan manufaktur di bidang tekstil. Hingga akhirnya kami sepakat untuk mengambil laporan keuangan dari PT Sanson Tekstil Manufaktur Tbk, dan untuk non-profitnya adalah Yayasan Peduli Kasih SCTP. Yang pertama adalah laporan keuangan dari PT Sanson Tekstil Manufaktur Tbk. Rasio keuangan yang dianalisis pertama adalah rasio likuiditas, yang meliputi current ratio, di mana current ratio ini rumusnya current asset dibagi current liabilitas. Kami sudah mendapatkan bahwa aset lancar yang ada di dalam perusahaan ini sebesar Rp263.602.799.221 dibagi current liabilitas atau liabilitas lancar
sebesar Rp166.219.539.040, sehingga menghasilkan rasio sebesar 1,5858713117, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,58 aktiva lancar. Kemudian ada pun rasio yang kedua, yaitu quick ratio, di mana quick ratio ini rumusnya current asset dikurangi inventory dibagi current liabilitas, di mana sudah didapat hasil dari pengurangan current asset dikurangi persediaan, yaitu sebesar Rp16.699.181.416 dibagi current liabilitas tadi, yang menghasilkan 0,10046464612. Kemudian analisis rasio solvabilitas atau rasio leverage, yang meliputi total debt to asset ratio, yang rumusnya total debt dibagi total aset, di mana kita sudah mengetahui total hutangnya sebesar Rp314.416.806.582 dibagi total aset sebesar Rp514.765.731.890, yang artinya total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 61%, atau setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,61 total utang. Lalu selanjutnya ada pun yang ketiga, yaitu total debt to equity ratio, di mana rumusnya adalah total debt dibagi equity atau ekuitas, di mana tertera dalam laporan keuangan untuk total utang sebesar Rp314.416.806.582 dibagi ekuitasnya sebesar Rp200.348.925.308, yang menghasilkan 1,5, yang artinya perusahaan mempunyai sumber dana sebesar 156% dan sisanya adalah ekuitas. Selanjutnya adalah long interest earning ratio, di mana di dalam perusahaan ini tidak memiliki bunga sehingga kami tidak menghitungnya. Selanjutnya adalah long term debt to equity ratio, di mana rumusnya adalah long term debt dibagi ekuitas, di mana di dalam laporan keuangan perusahaan ini utang jangka panjangnya sebesar Rp140.897.267.542 dibagi ekuitasnya sebesar Rp200.348.925.308, yang hasilnya adalah 0,73. Artinya penggunaan hutang jangka panjang sebesar 73% dari ekuitasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Yang pertama adalah total asset turnover, di mana terdapat bagian net sales per total aset. Net salesnya sendiri adalah Rp354.973.461 per total aset. 514.751.850 yaitu hasilnya adalah 0,687912.873, yang yaitu bisa disimpulkan perputaran aktiva selama 1 tahun adalah 0,68 kali. Dan untuk yang kedua adalah receivable turnover, di mana terdapat bagian net credit on sales per average receivable. Net credit on sales sendiri adalah Rp354.113.973.461 per average receivable
814.329 rupiah, di mana hasilnya 1,356234,657. Bisa disimpulkan adalah pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 1,35 kali. Dan untuk yang ketiga adalah average receivable collection, di mana terdapat average receivable dikali 360 per net credit on sales. Average receivable dikali 360 hasilnya 93 triliun 996 miliar 293 juta 158 rupiah 158.440 rupiah per net credit on sales 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah, yang hasilnya adalah 265,440,70908, di mana bisa disimpulkan adalah rata-rata piutang tertagih adalah setiap 265,44 hari. Yang keempat adalah inventory turnover, di mana terdapat bagian cost of goods sold per average inventory. Cost of goods sold yaitu adalah 340 miliar 474 juta 551.624 rupiah per average inventory 261 miliar 100 juta 814.329 rupiah. Hasilnya adalah 1,303.996.514. Bisa disimpulkan adalah persediaan selama setahun berputar sebanyak 1,30 kali. Yang kelima, average days inventory. Average inventory dikali 360 per cost of goods sold, yaitu average inventory dikali 360 hasilnya adalah 93 triliun 996 miliar 293 juta 158.440 rupiah per cost of goods sold 340 miliar 474 juta 551.624 rupiah, yang hasilnya adalah 276,0743.577. Itu bisa disimpulkan adalah persediaan selama setahun berputar sebanyak 4 hari. Yang keempat adalah inventory turnover, di mana terdapat bagian cost of goods sold per average inventory. Cost of goods sold yaitu adalah 340 miliar 474 juta 551.624 rupiah per average inventory 261 miliar 100 juta 814.329 rupiah. Hasilnya adalah 1,303.996.514. Bisa disimpulkan adalah persediaan selama setahun berputar sebanyak 1,30 kali. Yang kelima, average days inventory. Average inventory dikali 360 per cost of goods sold, yaitu average inventory dikali 360 hasilnya adalah 93 triliun 996 miliar 293 juta 158.440 rupiah per cost of goods sold 340 miliar 474 juta 551.624 rupiah, yang hasilnya adalah 276,0743.577. Itu bisa disimpulkan adalah persediaan selama setahun berputar sebanyak working capital turnover, di mana terdapat net sales per current asset dikurangi current liabilities. Net sale sendiri ada 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah per 97 triliun 383 miliar 260 juta 181 rupiah.
yang hasilnya adalah 3,636.292.036. Bisa disimpulkan, modal kerja berputar sebanyak 3,636.292.036 kali selama setahun. Dan yang terakhir adalah fixed asset turnover, di mana terdapat net sale per fixed asset. Net sale sendiri ada 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah per 250 miliar 261 juta 492.669 rupiah, yang hasilnya adalah 1,414,975,871, dan bisa disimpulkan yaitu sebanyak 1,4 kali. Baik, untuk selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin, gross profit per net sales. Gross profit sebesar 13 miliar 639 juta 421.837 rupiah per net sales 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah, di mana hasilnya adalah 0,038517,039, di mana bisa disimpulkan setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,038551 rupiah. Untuk yang kedua adalah operating profit margin, di mana terdapat EBIT per net sales. EBIT sebesar 21 miliar 323 juta 408.393 rupiah per 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah, di mana hasilnya adalah minus 0,06021623, di mana bisa disimpulkan adalah setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan 0,6021 rupiah EBIT. Dan untuk yang ketiga adalah net profit margin, di mana terdapat EAT per net sales. EAT sendiri adalah 16 miliar 266 juta 732.177 rupiah. Net sale-nya 354 miliar 113 juta 973.461 rupiah, yang dimana hasilnya adalah minus 0,045936,431, di mana bisa disimpulkan adalah setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan sebesar 0,045993 rupiah ya. Untuk selanjutnya adalah return on asset, di mana terdapat EBIT per total aset. EBIT sendiri sebesar 21 miliar 323 juta 408.393 rupiah per total aset 514 miliar 765 juta 731.890 rupiah. Hasilnya minus 0,0414 2352, di mana bisa disimpulkan adalah setiap 1 rupiah total aktiva yang dioperasikan diperoleh laba sekitar 0,0414 rupiah. Selanjutnya return of investment, di mana terdapat EAT per total aset. EAT sendiri adalah 16 miliar 266 juta 732.177 rupiah per total aset 514 miliar 765 juta 731.890 rupiah. Hasilnya adalah 0,0514
0,03162. Bisa disimpulkan adalah setiap 1 rupiah total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sekitar 0,0316 rupiah. Dan untuk yang terakhir adalah return of equity, di mana terdapat EAT per equity. EAT sendiri 16,16 miliar 266.732.177 rupiah. Equity-nya sebesar 200 miliar 344.925.308 rupiah. Hasilnya adalah minus 0,081192.011. Artinya bisa disimpulkan setiap 1 rupiah modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,0811 rupiah. Baik, pada slide kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis DuPont. Bisa kita lihat pada tabel di bawah, di situ ada pajak, pendapatan lain, penyusutan, bunga, HPP, serta biaya operasi. Itu semua kita jumlahkan sehingga menghasilkan total biaya. Lalu ada penjualan dikurangi total biaya. Itu menghasilkan penjualan. Kalau EAT dibagi penjualan menghasilkan profit margin. Lalu di tabel sebelah kanan di situ ada persediaan, efek, piutang dagang, serta kas. Itu semua kita jumlahkan sehingga menghasilkan aktiva lancar. Lalu aktiva tetap kita jumlahkan dengan aktiva lancar sehingga menghasilkan total aktiva. Lalu penjualan kita bagi dengan total aktiva sehingga menghasilkan ATO. Lalu di bagian atas ada profit margin dikali ATO sehingga menghasilkan ROI. Selanjutnya ada neraca common sage PT Samson. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, common base-nya itu terletak pada jumlah aset. Rasionya adalah 100%. Kemudian untuk mencari hasil persen dari kas dan setara kas, yaitu kas di tahun 2018 dibagi dengan jumlah aset di tahun 2019 dikali 100. Maka hasilnya adalah 0,59% di tahun 2018, begitu pula dengan 2019, sehingga hasilnya adalah 0,36%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tahun 2018 itu persenannya lebih besar daripada tahun 2019, sehingga jelas di sini ada penurunan sebesar 0,23%. Begitupun dengan keterangan-keterangan lainnya. Di bawahnya ada piutang usaha di tahun 2018 2,76%, di tahun 2019 2,87%. Persediaan 48,97%, di tahun 2019 47,96%. Lalu jumlah aset lancar 0,01% di tahun 2018, di tahun 2019 0,02%. Lalu aset tidak lancar 52,33%, di tahun 2019 51,21%. Aset tetap 47,51%, di tahun 2019 48,62%. Aset tidak lancar lainnya 0,16% di tahun 2018, di tahun 2019 0,18%. Jumlah aset tidak lancar 47,67% di tahun 2018, 48,79% di tahun 2019. Jumlah aset 2018 adalah 100%, begitu pula dengan 2019 100%. Liabilitas di sini ada liabilitas jangka pendek, yaitu utang usaha 15,67% di tahun 2018, di tahun 2019 19,92%. Untuk uang muka penjualan 0,83% di tahun 2018, di tahun 2019 0,34%. Lalu uang pajak 1,42% di tahun 2018, 0,73% di tahun 2019. Bahan yang masih harus itu 0,84% di tahun 2018, di tahun 2019 0,97%. Dibayar utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, di tahun 2018 4,70%, di tahun 2019 10,33%. Jumlah liabilitas jangka pendek 23,47% di tahun 2018, di tahun 2019 32,29%.
Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini ada liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar 4,49% di tahun 2018 serta di tahun 2019 3,92%. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo sebesar 29,79% di tahun 2018, di tahun 2019 20,78%. Liabilitas imbalan pasca kerja 3,97% di tahun 2018, 4,10% di tahun 2019. Jumlah liabilitas jangka panjang 38,25% di tahun 2019, 28,79%. Jumlah liabilitas 61,71% di tahun 2018, di tahun 2019 61,08%. Lalu ada ekuitas modal saham 52,07% di tahun 2018, di tahun 2019 56,87%. Tambahan modal di store bersih 12,74% di tahun 2018, di tahun 2019 13,91% di tahun 2019. Keuntungan bagian kompresif minus 0,55% di tahun 2018, di tahun 2019 ini minus 0,34%. Lalu defisit itu di tahun 2018 minus 25,97%, di tahun 2019 minus 31,52%. Jumlah ekuitas 38,29% di tahun 2018, di tahun 2019 38,92%. Jumlah liabilitas dan ekuitas totalnya di tahun 2018 100%, begitu pula dengan 2019 100%. Laporan laba rugi Common Shares PT Samson. Keterangan penjualan di tahun 2018 ada HPP 97,14%, di tahun 2019 96,15%. Laba kotor 2,86%, di tahun 2019 3,85%. Beban usaha atau biaya operasi ada beban penjualan di tahun 2018 2,27%, di tahun 2019 2,79%. Beban ADM dan umum di tahun 2018 3,56%, di tahun 2019 3,85%. Laba rugi usaha itu minus 2,97%, di tahun 2019 minus 2,79%. Lalu ada pendapatan lain-lain sebesar 9,44% di tahun 2018, di tahun 2019 2,55%. Beban lain-lain itu 2018 6,002%, di tahun 2018, di tahun 2019 5,78%. Laba sebelum pajak sebesar 0,44% di tahun 2018, di tahun 2019 minus 6,02%. Beban pajak 0,17%, 1,43% di tahun 2019. Laba setelah pajak 0,27%, lalu di tahun 2019 minus 4,59%. Keuntungan aktuarial 2018 0,41%, lalu di 2019 0,39%. Baik, yang terakhir ada laba kompresif sebesar 0,68% di tahun 2019 minus 4,21%. Selanjutnya adalah perhitungan analisis indeks pada perusahaan Sunson Tekstil Manufaktur Tbk. Untuk melakukan perhitungan indeks dibutuhkan data tahun awal sebagai tahun dasar atau tahun pembagi, di mana pada perusahaan Sunson Tekstil Manufaktur Tbk ini terdapat data tahun 2018 dan 2019, sehingga tahun dasar untuk melakukan analisis indeks pada perusahaan ini yaitu tahun 2018. Sehingga indeks pada tahun 2018 diberi angka 100%. Semua elemen yang ada pada neraca diberi angka 100% karena untuk menunjukkan bahwa pada saat itu perusahaan dalam kondisi normal. Sehingga indeks kas dan setara kas pada tahun 2019 ini bernilai 55,5
itu didapatkan dari kas dan setara kas pada tahun 2019 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun dasar yaitu tahun 2018 sebesar 1.830.920.129 rupiah dibagi dengan 3.324.664.849 rupiah dikali 100% menghasilkan 55,07%. Untuk piutang usaha sebesar 95,36% itu didapatkan dari 14.074.264.177 rupiah dibagi dengan 15.491.537.094 rupiah dikali 100%. Begitupun untuk persediaan, di mana persediaan tahun 2019 dibagi dengan persediaan tahun 2018 dikali 100% menghasilkan 89,69%. Begitupun untuk elemen atau data-data lain yang ada dalam neraca pada perusahaan Sansan Tekstil Manufaktur (TBK), di mana data tahun 2019 dibagi dengan data tahun 2018 dikali 100%. Untuk aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, dan ekuitas, cara perhitungannya sama. Kesimpulannya adalah dari angka indeks yang dapat kita lihat pada perusahaan Sunson Tekstil Manufaktur (TBK) ini, pada tahun 2019 semua aktiva lancar mengalami penurunan. Hanya pada biaya dibayar di muka saja yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 66,76%. Selanjutnya, untuk liabilitas pun ada beberapa aktiva yang mengalami penurunan dan kenaikan. Untuk utang usaha, beban, dan untuk utang jangka panjang itu mengalami kenaikan, di mana utang usaha mengalami kenaikan sebesar 16,42%, beban yang harus dibayar mengalami kenaikan sebesar 5,40%, lalu untuk utang jangka panjang sangat tinggi yaitu sebesar 101,07%. Selanjutnya adalah perhitungan analisis rasio keuangan pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama, current ratio. Rumus current ratio yaitu current asset dibagi current liabilitas dikali 100%. Current asset pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini sebesar 20.660.744.207 rupiah itu diperoleh dari laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan bank serta uang muka dibagi dengan current liabilitas sebesar 1.938.938.207 rupiah itu didapatkan dari utang lancar yang ada pada laporan posisi keuangan yang terdiri dari utang lain-lain dan utang pajak, maka menghasilkan current ratio sebesar 10,4645 atau jika dipersenkan sebesar 1000,46%. Rasio likuiditas ini untuk Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih kami hanya dapat menganalisis current rasionya saja, karena untuk quick ratio dan cash ratio ini tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan perhitungan rasio likuiditas. Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini juga terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama yaitu total debt to total asset. Rumusnya adalah total debt dibagi total asset dikali 100%. Yaitu 1.974.938.207 rupiah dibagi dengan total asetnya sebesar 20.660.740.207 rupiah itu didapatkan dari laporan posisi keuangan dan menghasilkan 0,09556 atau jika dipersenkan adalah sebesar 9,55%. Yang kedua adalah total debt to equity ratio. Rumusnya adalah total debt atau total hutang dibagi equity, yaitu 1.974.938.206%.
Pada rasio solvabilitas ini, kami dapat menghitung total debt to total asset dan total debt to equity ratio. Untuk rasio lain seperti time interest earning ratio dan long term debt to equity ratio tidak dihitung karena seperti tadi tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan perhitungan tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan rasio aktivitas yang akan disampaikan oleh rekan saya. Rasio aktivitas total aset turnover sama dengan net sales dibagi total aset sama dengan 9.592.675.369 rupiah dibagi 20.666.744.200 rupiah sama dengan 0,46416. Setiap 1 rupiah menghasilkan 0,46416 net sales. Working capital turnover. Net sales dibagi current asset dan current liabilities sama dengan 9.592.675.369 rupiah dibagi 18.991.806.000 rupiah sama dengan 0,5132. Setiap 1 rupiah menghasilkan 0,132 net sales. Terus ada rasio profitabilitas operating profit margin. EBIT dibagi net sales sama dengan 16.336.998 rupiah dibagi 9.592.675.369 rupiah sama dengan min 17239. Setiap 1 rupiah menghasilkan 1,7239 EBIT. Terus ada net profit margin EAT dibagi net sales sama dengan 14.942.981.430 rupiah dibagi 9.575.369 rupiah sama dengan 1,5161. Setiap 1 rupiah menghasilkan min 1,5161 EAT. Terus ada return on asset sama dengan EBIT dibagi total aset sama dengan 16.596.990.098 rupiah dibagi 20.666.744.207 rupiah sama dengan 0,8002. Setiap 1 rupiah menghasilkan 0,8002 EBIT. Terus ada return on investment sama dengan EBIT. EBIT dibagi total aset sama dengan 14.542.981.430 rupiah dibagi 20.666.744.207 rupiah sama dengan 0,7037. Return on equity atau ROE sama dengan EAT dibagi equity sama dengan 14.542.981.430 rupiah
dibagi 18.691.806.000 rupiah sama dengan 0,778. Setiap satu rupiah menghasilkan 0,778 EBIT. Selanjutnya ada common size pada Yayasan Peduli Amal SCTV. Yang pertama, common size pada laporan posisi keuangan itu common base yang terletak pada total aset, sehingga total aset menjadi 100%. Selanjutnya, untuk menghitung rasio persen kas tahun 2019 dengan cara kas 2019 dibagi total aktiva atau aset 2019. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Kesimpulan dari hasil perhitungan persen rasio kas pada tahun 2019 adalah 99,82% dan pada tahun 2018 99,00%, sehingga terlihat kenaikan pada tahun 2019. Hasil perhitungan persen dari uang muka pada tahun 2019 adalah 0,18% dan pada tahun 2018 sebesar 1,00%, sehingga terlihat penurunan pada tahun 2019. Jumlah aset pada tahun 2019 100% dan pada tahun 2018 100%. Liabilitas dan aset neto. Liabilitas dari hasil perhitungan hutang lain-lain pada tahun 2019 adalah 9,23% dan pada tahun 2018 sebesar 0,85%, sehingga terlihat kenaikan pada tahun 2019. Kemudian pajak pada tahun 2019 0,33%. Dari hasil perhitungan persen jumlah liabilitas pada tahun 2019 9,56% dan pada tahun 2018 sebesar 0,85%, sehingga terlihat kenaikan pada tahun 2019. Aset neto, hasil dari perhitungan persen tidak terlihat pada tahun 2019 adalah 90,44% dan pada tahun 2018 sebesar 9,99,15% dan terlihat penurunan pada tahun 2019. Kemudian jumlah aset neto, dari hasil perhitungan persen jumlah aset neto pada tahun 2019 adalah 90,44% dan pada tahun 2018 sebesar 99,15%, sehingga terlihat penurunan pada tahun 2019. Jumlah liabilitas dan aset neto pada tahun 2019 100% dan pada tahun 2018 100%. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis DuPont. Analisis DuPont pada yayasan non-profit atau perusahaan non-profit, yaitu pada Yayasan Pundi Amal SCTP. Di sini yaitu biaya operasinya itu ada mendapatkan 26.665.467 rupiah. Lalu total biayanya berarti naik sama 26.129.665.467 rupiah. Lalu penjualannya di sini tuh mendapatkan jumlah pendapatan pada 2019. Karena untuk analis non profit itu penjualan sama dengan pendapatan. Itu penjualannya itu mendapatkan 9.552.675.369 rupiah. Lalu naik ke ayat yaitu laba bersih setelah pajak. Laba bersih itu didapatkan dari penjualan dikurangi total biaya.
Berarti IAT-nya itu mendapatkan 16 miliar 536 juta 990.098 rupiah. Lalu itu penjualannya itu mendapatkan 9 miliar 592 juta 675.369 rupiah. Lalu naik berarti itu mendapatkan profit margin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh aktiva sebelah kanan, yaitu kasnya itu mendapatkan 20 miliar 630 juta 44.207 rupiah, yaitu dapat dari jumlah aset. Lalu piutang dagangnya tidak ada, presiden tidak ada, efeknya tidak ada. Lanjut berarti ke aktiva lancar. Aktiva lancarnya juga sama, mendapatkan 20 miliar 630 juta 44.207 rupiah. Aktiva tetapnya tidak ada. Lalu naik ke total aktiva yaitu 20 miliar 630 juta 44.207 rupiah. Lalu dibagi dengan penjualannya itu mendapatkan 9 miliar 592 juta 675.369 rupiah. Lalu itu penjualan dengan total aktiva itu dibagi lalu mendapatkan atau sebesar 0,46. Profit margin yang tadi dihasilkan minus 1,52 dikali atau 0,4 itu mendapatkan ROI sekitar minus 0,7, yaitu hasil dari pembulatan. Ya, untuk selanjutnya ada common size pada Yayasan Pundi Amal SCTP, yaitu yayasan non profit ya. Yang pertama, common size pada laporan keuangan itu common base-nya itu tetap pada total aset, sehingga total aset menjadi 100%. Untuk selanjutnya, untuk menghitung rasio persen kas tahun 2019 ya atau 2018 ya, dengan cara kas 2019 dibagi jumlah aset 2019 total aktiva 2019 dikali 100, itu jadi begitupun dengan akun-akun lainnya. Mari kita buktikan saja untuk common size pada tahun 2019, yaitu 2019 itu asetnya itu kasnya itu sekitar 20 miliar 630 juta 44.207 rupiah. Dibagi jumlah asetnya pada tahun 2019 yaitu 20 miliar 666 juta 704.207 rupiah. Nah, yaitu dengan dibagi dulu sebelum itu dikali 100 mendapatkan hasil 99,82%. Jadi kesimpulannya pada tahun 2019 kas dan bank itu mengalami penaikan sebesar 82%. Lalu untuk uang muka juga sama, menghitungnya seperti itu, dan uang muka juga mengalami penaikan sekitar 17%. 2019 itu mengalami penaikan semua, dari mulai kas dan uang muka. Kas sekitar 82%, untuk uang mukanya itu sekitar 17%. Ya, selanjutnya setelah kita menghitung tadi aset sudah, liabilitas juga sama, liabilitas juga liabilitas dibagi dengan jumlah liabilitas dikali 100%. Jadi untuk kesimpulannya itu pada laporan common size pada Pundi Amal SCTP, yaitu jumlah aset netonya pada tahun 2019 yaitu sekitar 90,44%, dan pada tahun 2018 sekitar 99,15%. Berarti untuk jumlah aset netonya pada tahun 2018 mengalami kenaikan. Itu ada laporan aktivitas common size pada Yayasan Peduli Amal SCTP ya. Untuk cara penghitungannya juga tidak terlalu jauh dengan menghitung sebelumnya. Common size itu tidak terjauh, yaitu pendapatan. Kita contohnya misalnya donasi umum. Donasi umum tahun 2019 dibagi jumlah pendapatan 2019 dikali 100, maka mendapatkan hasil
59,65%. Begitupun dengan akun-akun yang lainnya sama saja. Lalu untuk pendapatan lain juga sama. Pendapatan lain 2019 turun 0,12% langsung karena tidak ada akun lain yang masuk. Terus untuk jumlah beban pada tahun 2019 itu sekitar 272,39%, dan pada tahun 2018 11,87%. Yaitu 2019 emang mengalami peningkatan mulai dari jumlah beban, aset neto awal tahun dan aset neto akhir tahun. Jadi untuk selanjutnya itu ada analisis indeks ya. Untuk analisis indeks ini berbeda dengan common size. Kenapa berbeda? Karena common base pada analisis indeks ini pada tahun dasar dia itu 2018. Jadi pada tahun 2018 itu common base-nya itu 100%. Kalau yang tadi pada saat penghitungan common size yang menjadi common base-nya itu jumlah pendapatan ya jadi 100%. Kalau ini itu tahun dasar jadi 100%. Untuk menghitung kas dan banknya itu yaitu kas 2000 pada tahun 2019 dibagi kas 2018 dikali 100%. Jadi sehingga menghasilkan hasil 58,65%. Begitupun juga dengan akun-akun yang lainnya. Sehingga maka kita simpulkan jumlah aset neto pada tahun 2019 yaitu 53,6%, dan untuk jumlah liabilitas dan aset netonya itu 58,70%. Terima kasih.